Hai, Em, pada kesempatan ini, for the first one, I would like to introduce myself. My name is Nikadek Puryani. I'm an English teacher and one of senior high school at Karangasem. The name of my school is SMA Pariwisata Kertawisata Amlapura. I have been a teacher since 2016, so now it will be 6 years, yeah, since that I start to be a teacher. Pada channel ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan semua, pengertian dari narrative text, ya. Jadi belajar narrative text pada kesempatan ini saya berharap dengan media yang saya buat ini, adik-adik terutama yang memerlukan materi pelajaran mengenai narrative text bisa menikmati, bisa memahami lebih jelas mengenai apa itu narrative text. Okay, for the next sessions, I would like to explain to you what we learn about. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan membahas tentang narrative text. Ya, ini untuk adik-adik yang duduk di bangku SMP dan SMA, biasanya kalian akan diberikan atau mendapatkan pelajaran tentang narrative text. So, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan supaya adik-adik itu lebih bisa memahami ya apa itu narrative text. So, we will learn about the first one is the definition of narrative text, and then the social functions of narrative text, and the third one is the generic structure of narrative text, and the fourth one is the kinds of narrative text. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan satu persatu mengenai pengertian atau definition daripada narrative text. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi sosial dari narrative text itu apa. Fungsi sosial atau social function itu bisa disebut juga dengan tujuan ya. Tujuan seseorang membuat teks naratif itu, membuat cerita naratif itu untuk apa. Jadi seperti itu di social function-nya. Kemudian di generic structure-nya itu adalah struktur yang terdapat pada teks naratif yang akan adik-adik pelajari. Ya, jadi untuk struktur teks naratif itu sifatnya tidak berubah-ubah. Jadi generic structure-nya itu tetap seperti itu. Jadi walaupun ceritanya berbeda, tapi untuk di generic structure itu atau susunan ceritanya itu komponen-komponennya itu tidak ada yang berubah. Kemudian di kinds of narrative text, di sini nanti saya akan menjelaskan jenis-jenis narrative text yang paling sering adik-adik temui dan mungkin nanti untuk pembahasan di kelas oleh gurunya yang akan paling sering anak-anak dengarkan. Okay, are you ready? And then next, okay, we will start for the first one. Is the definition of narrative text. Nah, adik-adik mungkin sering disuruh menjelaskan atau disuruh memahami tentang naratif teks itu apa. Jadi pertama-tama sebelum kita ke teksnya, tentu saja adik-adik itu disuruh untuk mencari pengertiannya, ya. Mencari pengertian atau definition of narrative text itu, adik-adik bisa baca di sini. Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. Oke, saya akan menjelaskan di sini adik-adik ya. Jadi definition itu artinya pengertian adik-adik ya. Pengertian dari teks naratif itu adalah sebuah teks yang isinya itu adalah sebuah story, cerita dengan complication or problematic events.
yang isinya itu sebuah konflik ya, konflik atau permasalahan, problematic, dan it tries to find the resolutions. Dan di sana akan terjadi atau terdapat sebuah solusi atau resolutions to solve the problems ya, untuk mengatasi sebuah masalah tersebut. Nah, jadi bisa disimpulkan adik-adik ya, di naratif teks itu adalah sebuah cerita yang di dalam itu terdapat sebuah konflik atau permasalahan-permasalahan, dan di sana juga ditemukan sebuah solusinya atau sebuah endingnya dari permasalahan yang ada pada teks tersebut. Ya, jadi sampai di situ bisa dipahami adik-adik ya. Jadi, karakter utama dari teks naratif itu adalah ada complication-nya atau permasalahan yang ada pada cerita atau yang dialami oleh tokoh yang ada di cerita tersebut. Baik, selanjutnya the social functions of narrative text. Nah, mungkin di sini juga adik-adik sering ada pertanyaan atau diberikan soal oleh gurunya, atau mungkin adik-adik sering juga membaca the social function of narrative text, bla 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 bla. Ya. Jadi struktur teks atau the social functions of narrative text itu artinya adalah fungsi sosialnya, tujuannya, ya. Tujuan seseorang membuat teks naratif itu untuk apa sih? Ya, kadang-kadang kan seseorang membuat teks cerita, menampilkan sebuah cerita, itu ada tujuannya. Itu disebut dengan the social function atau fungsi dari teks naratif itu untuk apa. Jadi di sini, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Ya, jadi di sini saya akan jelaskan lagi. The purpose of narrative text adalah tujuan dari narrative text itu adalah to amuse or to entertain ya. Jadi keywordsnya di sini ya, the keyword is to amuse or to entertain. Jadi ini ya adik-adik ya, untuk menghibur the reader with a story. Jadi untuk menghibur si pembaca dengan cerita tersebut. Ya, saya ulangi adik-adik ya. Jadi fungsi dari teks naratif itu adalah untuk mengamuse or to entertain. Amuse or entertain itu artinya untuk menghibur. Ya, jadi adik-adik bisa ambil kesimpulan, oh berarti teks naratif itu adalah fungsinya untuk hiburan. Ya, kalau adik-adik membaca cerita naratif itu atau mendengarkan mungkin ya, mendengarkan cerita naratif mungkin dari teman atau dari guru, berarti adik-adik sedang dihibur ya. Ya, so the teacher I'm going to amuse or giving you entertainment. Ya, bisa dipahami adik-adik sampai di sini? Ya, jadi keywordnya di sini atau kata kuncinya di sini adalah ketika adik-adik diberikan pertanyaan about the social functions atau fungsi sosial dari teks naratif, adik-adik sudah tahu, yaitu to amuse or to entertain. Jadi salah satunya ini bisa aja. Boleh to amuse atau boleh juga to entertain karena itu artinya sama adik-adik ya. And then next, this is about the generic structure of narrative text. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, karena kita akan membahas beberapa poin pada kesempatan ini. Jadi untuk the generic structure of narrative text di sini agak padat ya. Generic structure itu adalah susunan atau susunan teks, bagian-bagian dari teks naratif itu ya. Kalau di surat mungkin adik-adik pernah ya, yang namanya kop surat, yang namanya tanggal pembuatan surat, kemudian untuk siapa. Nah, kalau di pembuatan atau di penyusunan teks naratif atau susunan teks naratif itu juga ada. Kita sebut dengan generic structure narrative text. Jadi susunannya, bagian-bagiannya. Yang pertama, the first thing that we have to remember the general structure of narrative text is the orientation. Ya, the orientations. Kemudian yang kedua, the second one is the complications.
And then the third one is the resolutions, and the last one is the fourth is the reorientation, or we call coda. Okay, you get it? Ya, jadi saya ulangi ya. Di sini ada 4 generic structure atau bagian-bagian dari teks naratif. Yang pertama itu disebut dengan orientation, yang kedua kita sebut dengan complications, kemudian yang ketiga resolution, yang keempat disebut dengan reorientations atau bisa disebut dengan coda. Ya, kita bahas satu-satu di sini adik-adik ya. Di orientations, apa itu orientation? Ya, saya akan jelasin. Di sini ada tulisannya, briefly elaborate on its the schemes where and when the story happened and introduce the participants of the story, who and what is involved in the story. Oke, saya akan jelasin ini. Jadi ini maksudnya, di orientation itu akan dijelaskan tentang the scenes, elaborate on its the scene, where and when the story happened. Yeah, the keyword is this, when and this, where and when. Jadi akan dijelaskan di mana dan kapan cerita itu terjadi. Ya, itu dulu yang pertama. Jadi di orientation itu akan menjelaskan tempat ya atau where, kemudian kapan cerita itu terjadi. Nah, di orientation juga akan disebutkan atau akan diperkenalkan introduce the participant of the story ya, menyebutkan atau memperkenalkan tokoh-tokoh atau nama-nama pemain yang ada di cerita itu. Who and what is involved in the story? Ya, jadi siapa atau sebagai siapa atau apa yang ada pada cerita tersebut ya. Jadi di orientation itu akan menjelaskan tentang atau memperkenalkan tentang setting atau tempat, kemudian kapan dan di mana dan siapa pemainnya. Oke, sampai di situ bisa adik-adik ya. And then in the complications tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Oke, nah di complications kita ke step kedua. Di situ adik-adik akan dijelaskan atau akan disuguhi permasalahan yang mulai muncul yang dihadapi oleh si pemain utama. Ya, tokoh utama akan mulai menemukan sebuah permasalahan, itu di complication. Jadi ketika kita membaca sebuah sebuah story naratif, jadi ketika kita sudah menemukan si pemain utama itu menemukan satu masalah, di situ disebut dengan complications. Oke? Do you get it? Good. And then the third one is the resolution. Yeah, in the resolutions, the problems of the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Nah, di sini yang paling menarik sebenarnya menurut saya, ya ketika kita membaca atau mendengarkan sebuah teks naratif, in the resolutions, dia atau akan dimunculkan sebuah permasalahan yang akan atau sudah dipecahkan. Ya, jadi the resolution ini adalah complications atau masalah yang dihadapi oleh si tokoh itu sudah bisa dipecahkan, either in happy ending or in a sad ending. Ya, terkadang ketika kita membaca atau mendengarkan cerita naratif itu, ceritanya itu bisa saja berakhir dengan happy ending atau berupa sad ending. Ya, jadi bisa saja dia happy, bahagia endingnya. Ada juga yang endingnya itu sad atau tragis, sedih ya. Itu di resolution. Kemudian di reorientation atau kita sebut dengan coda. Di reorientation itu this is a closing remark to the story and it is optional. It consists of moralization, advice, or teaching from the writer. Nah, sebenarnya di naratif teks itu, reorientation itu adalah optional. Optional mean, jadi di optional itu artinya adik-adik bisa menyertakan reorientation atau kalau tidak juga tidak masalah. Tetapi di beberapa cerita naratif, reorientation ini ada, dimunculkan. What is reorientation? Seperti penjelasannya ini, reorientation itu adalah bagian
closing remark of the story and it is optional ya. It consists of moral lesson ya. Jadi biasanya di reorientation itu akan dijelaskan moral lessonnya atau nilai moral yang bisa kita petik dari cerita yang sudah kita baca atau advice or teaching from the writer atau sebuah advice masukan atau saran or teaching from the writer atau mengajarkan atau sebuah pelajaran yang diberikan oleh penulis kepada si pembaca. Jadi ini optional ya adik-adik ya, bisa adik-adik sertakan atau tidak, tetapi di beberapa cerita memang ada yang disertakan. Nah, dan di sini fungsinya adalah untuk menyampaikan pesan yang tersirat dan tersurat yang ada pada teks naratif. Oke, bisa dipahami adik-adik ya? Nah, kita sudah sampai di poin keempat, yaitu kinds of narrative text. Oke. Kinds of narrative text. Saya akan menjelaskan di sini jenis-jenis dari teks naratif. Jadi, teks naratif itu ada jenisnya juga adik-adik ya. Yang pertama di sini saya jelaskan beberapa jenis teks naratif yang biasanya memang sering digunakan oleh siswa atau guru atau biasanya ada di lembar kerja siswa itu yang paling sering muncul itu akan kita bahas. Oke, yang pertama itu ada folktale. Folktale, mungkin adik-adik sering membaca atau mendengar folktale. What is folktale? Apa sih itu folktale? Nah, folktale itu adalah cerita rakyat adik-adik. Cerita rakyat, cerita yang dipercaya oleh rakyat, ya. Folktale. Contohnya di sini ada saya kasih Ande-Ande Lumut ya, The Story of Ande-Ande Lumut. Pernah dengar ceritanya nggak adik-adik? Pernah dengar? Nah, Ande-Ande Lumut itu adalah sebuah kisah seorang raja dan putri yang sudah menikah, kemudian mereka dipisahkan, ada sesuatu ya yang memisahkan mereka sehingga mereka itu dalam jangka waktu sekian lamanya itu mereka tidak ketemu atau terpisah. Dan selama mereka terpisah itu si permaisuri atau si istri pangeran itu atau si istri raja itu dia menunjukkan kesetiaannya. Jadi walaupun mereka sudah berpisah lama dengan suaminya, tetapi sang istri ini tetap menjaga kehormatannya, tetap mencari suaminya. Begitu juga dengan suaminya. Jadi ketika dia berada di lain tempat, jadi si pria ini tetap menunggu setia istrinya sehingga suatu hari tiba mereka dipertemukan kembali ya dalam situasi tertentu, jadi mereka dipertemukan kembali dan mereka tahu bahwa istrinya dan suaminya juga, jadi mereka saling tahu bahwa mereka itu saling mencintai dan saling menunggu ya. Jadi pesan moral yang ada pada cerita ini jadi mengajarkan kita bahwa sebagaimanapun kita ya, kita khususnya ini pelajaran untuk para perempuan sebenarnya adik-adik ya, untuk perempuan. Jadi ketika kita dihadapkan suatu masalah, ketika kita berstatus sebagai istri orang atau istri ya, berstatus sebagai istri ya dimanapun kita berada, selama kita menjadi masih berstatus istri, kita harus tetap menjaga kehormatan kita. Ya, itu kira-kira ceritanya adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik bisa search di Google ya untuk cerita folktale atau cerita rakyat yang berjudul Ande-Ande Lumut. Next. Yang kedua di sini ada cerita atau kinds of narrative text, fairy tale ya, fairy tale. Fairy tale, mungkin ini yang paling sering kalian temukan ya. Fairy tales itu cerita peri atau sering disebut dengan cerita dongeng. Ya, dongeng.
Fairy tale ini atau cerita dongeng ini biasanya yang mencirikan dia adalah fairy tales atau cerita peri. Ini maksudnya adalah di dalam ceritanya itu terjadi atau ada magic-magic tertentu yang menyebabkan sesuatu atau sesuatu itu diibaratkan seperti peri atau sesuatu yang bernuansa magic. Ya, kira-kira begitu adik-adik ya. Jadi fairy tale itu cerita peri atau dongeng-dongeng yang di dalamnya itu ada seperti sihir, ada seperti magic-magic yang bisa menyebabkan sesuatu. Ya, langsung saja di sini saya kasih contohnya yaitu Snow White ya. Mungkin adik-adik sudah sering baca atau dengar. Bahkan di setiap sessionsnya dari teks naratif itu Snow White ini yang paling sering muncul ya, yang paling sering mungkin adik-adik temukan, termasuk saya juga. Ya, Snow White. Kalau berbicara tentang Snow White, gambarnya ini sudah saya tampilkan gambar dari Snow White. Mungkin adik-adik bisa ingat, oh Snow White itu yang gimana? Oh iya, yang ada Seven Dwarfs ya, yang ada 7 orang kerdil ya. 7 orang kerdil bersama Snow White. Jadi Snow White ini adalah kisah seorang putri yang ditinggalkan atau ibu bapaknya sudah tidak ada. Jadi sang putri ini tinggal bersama bibi dan pamannya ceritanya. Nah, pada suatu ketika si Cinderella atau si Snow White ini bukan diusir ya, tetapi dia mendengar perkataan atau perbincangan kedua bibi dan pamannya yang mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa lagi untuk menghidupi Snow White ya. Jadi dengan itu si Snow White itu pergi ke hutan ya. Jadi di hutan itu dia bertemu atau melihat ada sebuah rumah kecil ya, kemudian dia mencoba untuk masuk ke sana. Setelah dipanggil-panggil ternyata rumah itu kosong, tidak ada orangnya, tetapi yang dia temukan adalah ada makanan yang lezat. Nah, karena dia lapar, Snow White ini lapar, jadi dia makan makanan itu, makanan yang ada di mejanya sudah tersedia di sana. Nah, setelah itu Snow White juga merapikan rumahnya itu, yang berantakan dia rapikan, dia sapu. Nah, setelah itu karena dia sudah lelah, lalu dia tertidur di dalamnya. Ceritanya itulah adik-adik, ingat nggak? Nah, setelah dia tertidur, datanglah pemilik rumahnya. Siapa sih pemilik rumahnya? Pemilik rumahnya itu adalah The Seven Dwarfs. Jadi 7 kurcaci itu. Nah, setelah sampai di rumahnya mereka, sepulang mereka bekerja, mereka kaget. Kenapa makanan yang mereka sudah sediakan tadi itu habis atau sudah termakan gitu. Lalu dia melihat juga di sekelilingnya, ternyata rumahnya rapi, tidak seperti biasanya berantakan ya. Kemudian mereka ke kamar, mengecek kamarnya mereka, ternyata di situ ada seorang putri yang sedang tertidur. Nah, apa yang dilakukan oleh Seven Dwarfs ini? Jadi mereka membangunkan putri itu, dan putri itu berkata bahwa dia atau jangan ganggu saya yang adalah orang baik atau saya nggak orang jahat. Kemudian mereka menjadi sebuah sahabat atau mereka tinggal di tempat itu dengan Snow White dan si kurcaci tersebut. Tidak berhenti di sana kan adik-adik ya. Jadi ceritanya itu si Snow White itu uh, ada seseorang yang jahat ya. Seseorang yang jahat yang menginginkan bahwa Snow White itu tidak ada di bumi ini, sehingga dia diberikan sebuah apel ya, sebuah apel merah. Kemudian si Snow White mau dan memakannya. Kemudian si Snow White gimana? Dia tertidur dan tidak bangun-bangun lagi. Nah, ketika dia tertidur, datanglah seorang pangeran. Pangeran itu datang dan memberikan kiss kepada Snow White. Dan akhirnya Snow White itu
terbangun dan si pangeran dan si Snow White akhirnya live happily ever after. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, jadi di sini yang mana itu fairy tale, yang mana cerita perinya itu? Nah, peri-perinya itu ketika dia itu apa ya, tertidur, kemudian dicium langsung hidup. Ya, jadi there is like a miracle. Kemudian apa ya? Ceritanya ini seperti kita mendongeng, ya seperti dongeng, memang dongeng. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan nyata, mungkin di sini tidak ada yang seperti itu. Ketika seorang yang sudah meninggal, kemudian dicium dan dia bisa hidup kembali. Jadi kita seperti didongengkan, tapi kita percaya dan tidak percaya. Itu the fairy tales. Kemudian yang ketiga, itu ada jenis fables. Oke, fable. Fable. Nah, kenapa di sini hewan yang saya tampilkan? Karena di fable itu adalah cerita tentang hewan. Ya, fable. Coba ingat-ingat adik-adik ya. Fable itu cerita tentang hewan. Pernah kan kalian didongengkan atau diceritakan atau membaca cerita atau bahkan gurunya yang membacakan, oke? Membacakan cerita yang tokohnya atau pemainnya itu adalah hewan. Pernah pasti ya, itu dinamakan dengan kinds of narrative text fable. Fable itu atau cerita tentang hewan atau karakternya pemainnya itu adalah hewan. For example, The Lion and the Mouse. Ya, The Lion, dan banyak lagi sih ada The Ugly Duckling, The Three Little Pigs, The Ant and the Grasshopper, and apa ya? The crocodile, ya, the smart crocodile, ya, dan lain sebagainya. Itu ada banyak jenis-jenis judul dari fable atau cerita hewan. Nah, The Lion and the Mouse. Pernah adik-adik mendengarkan cerita The Lion and the Mouse? Yang seperti apa ceritanya? The Lion and the Mouse ini kalau kita logikakan, lion sama mouse itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa bersahabat ya adik-adik ya. Maksudnya dari the lion itu adalah the wild animals and mereka itu kalau kalau bertemu itu paling si mouse ini dimakan kan kalau kita logikakan. Tetapi di dalam cerita ini The Lion and the Mouse menjadi endingnya itu mereka jadi sahabat. Kenapa? Ya, kita cerita sedikit dulu ya di sini ya adik-adik ya, biar adik-adik itu sedikit tahu yang belum tahu mungkin jadi tahu. Oke, The Lion and the Mouse. Pada suatu hari di sebuah hutan, si The Lion ini sedang tertidur. Kemudian dia sedang tertidur. Kemudian ada The Mouse. The Mouse ini sedang jalan-jalan di tempat itu. Nah, setelah itu karena keisengannya dia, The Mouse ini naik ke tubuhnya The Lion. Ya, kita bisa tangkap dari cerita ini bahwa the mouse itu is the brave animals, you know. Why? Masa iya seorang lion yang sedang tertidur atau seekor lion yang sedang tertidur itu berani dinaiki oleh seekor tikus. Nah, setelah itu apa yang terjadi? The lion itu terbangun. Setelah itu terbangun, kemudian dilihatlah ada seekor mouse atau seekor tikus yang sudah mengganggu tidurnya dia. Kemudian apa yang dilakukan oleh si lion? Dia marah dong. Kemudian dia ingin menangkap si tikus itu. Nah, setelah itu bagaimana si tikusnya? Si tikusnya berkata seperti ini. Singa, jangan makan saya. Suatu hari nanti saya berjanji saya akan menyelamatkan hidup kamu. Tetapi si lion itu percaya nggak? Dia malah meremehkan si mouse. Dia berkata, hewan sekecil kamu bisa menolong saya. Haha, tidak mungkin. Nah, setelah itu karena dia tertawa, karena dia kesenangan mengejek si mouse, kemudian akhirnya si mouse itu bisa terlepas dan dia pergi. Nah, one day
Selain ini di-trap atau ditangkap oleh seorang pemburu di hutan, dan dia di trap sebuah jaring. Nah, pada ketika itu si mouse ini melihatnya dan dia datang untuk membantu membuka trapnya itu, dan akhirnya berhasil. Kemudian si lion baru menyadari bahwa sekecil apapun teman, pada saat-saat tertentu dia juga akan berguna. Jadi, the moral lesson yang kita bisa pelajari, or the moral value that we can learn from the story, adik-adik. Jadi, sekecil apapun orang itu, sekecil apapun hal yang kita sedang hadapi di depan, kita tidak boleh meremehkan. Karena suatu saat nanti, suatu hari nanti, kita tidak tahu bahwa sesuatu yang kecil itu akan menjadi sesuatu atau akan bermakna besar untuk kehidupan kita. So, that's the moral lessons that can we learn from the story The Lion and the Mouse. Okay. Kemudian the kinds of narrative text. The first is legends. Okay. Kalian mungkin juga sering disuguhkan cerita-cerita legend atau kita sebut dengan legenda. For example, The Legend of Toba Lake. Kalian pernah mendengar cerita Danau Toba nggak? Nah, Danau Toba ini atau The Legend itu adalah sebuah cerita yang menceritakan atau legenda itu adalah sebuah cerita. Di sini saya contohkan yaitu legenda Danau Toba. Legenda Danau Toba ini dikaitkan dengan cerita memancing, kemudian dia mendapatkan seekor ikan yang kemudian berubah menjadi seorang perempuan. Mereka menikah dan mempunyai seorang anak yang bernama Samosil. Untuk cerita lengkapnya mungkin adik-adik nanti bisa di search at Google, di sana sudah lengkap. Jadi di sini moral lesson yang bisa dipelajari dari cerita Toba Lake ini adalah we have to keep our promise. Jadi kita harus tetap menjaga janji kita, ya ketika kita membuat sebuah janji dengan orang, tolong ditepati. Karena di cerita ini, gara-gara janjinya broken promise, jadi endingnya tidak bagus atau sad ending. Jadi kira-kira seperti itu adik-adik ya. Jadi di situ ada 4 jenis teks naratif yang saya sudah jelaskan. Nanti adik-adik untuk lebih jelasnya adik-adik bisa search lagi di Google mengenai cerita tersebut. Sampai di situ mungkin adik-adik ada sebuah pemahaman baru. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi adik-adik. So for the last one, I would like to say thank you for watching my video. Jika ada masukan, ada saran, silahkan nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Dan ditunggu untuk channel selanjutnya. Thank you.